Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Safira Dewi Nazarina dengan NBI 11122000069 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Karina Agustina dengan NBI 112300092. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang jejaring kebijakan publik selama perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam implementasi kebijakan, koordinasi logistik, konflik antar aktor. Implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi, yang melibatkan upaya menyatukan berbagai aktor dengan visi, misi, dan tujuan yang berbeda dalam suatu jejaring kebijakan. Tantangan logistik juga menjadi kendala signifikan, terutama terkait pengelolaan sumber daya, distribusi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, khususnya di wilayah dengan kendala geografis atau keterbatasan teknologi. Selain itu, konflik antar aktor merupakan tantangan yang tak terelakkan, yang muncul akibat perbedaan kepentingan, prioritas, dan perspektif, serta kurangnya kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Tantangan koordinasi. Koordinasi dalam implementasi kebijakan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas jejaring yang melibatkan banyak aktor dengan peran yang berbeda-beda. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antar aktor, baik berupa keterlambatan informasi maupun ketidakjelasan pesan, dapat menghambat koordinasi. Tumpang tindih peran antar aktor juga menjadi masalah karena dapat menimbulkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas. Terakhir, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat menimbulkan konflik dan menghambat implementasi kebijakan di tingkat lokal. Tantangan logistik. Tantangan logistik dalam implementasi kebijakan seringkali menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan logistik. Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau seperti daerah terpencil atau infrastruktur yang belum memadai juga menghambat distribusi bantuan atau layanan. Kegagalan dalam mengalokasikan sumber daya secara merata dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses distribusi dan pemantauan menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi. Dengan kata lain, tantangan logistik mencakup keterbatasan sumber daya, kendala infrastruktur, manajemen distribusi yang kurang efektif, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Konflik antar aktor. Konflik antar aktor merupakan tantangan umum dalam implementasi kebijakan. Perbedaan kepentingan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat seringkali menjadi akar permasalahan. Kurangnya kepercayaan antar aktor juga menghambat kerjasama karena masing-masing pihak enggan berbagai informasi atau sumber daya. Selain itu, ketidakadaan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas membuat perselisihan sulit diselesaikan. Dominasi aktor tertentu dalam jejaring kebijakan juga dapat memarginalkan aktor lain dan memperburuk konflik. Singkatnya, konflik antar aktor muncul akibat perbedaan kepentingan, kurangnya kepercayaan, dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian konflik dan ketimpangan kekuasaan. Studi kasus penanganan bencana Palu pada 2018. Penanganan bencana Palu 2018 dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar berbagai aktor menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Kerusakan infrastruktur yang parah akibat gempa membuat distribusi logistik menjadi sangat sulit. Selain itu, kekurangan fasilitas medis dan tenaga kesehatan di daerah terdapat memperparah situasi darurat. Konflik kepentingan antara LSM lokal dan internasional serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan juga menjadi permasalahan yang signifikan. Dengan kata lain, bencana perlu menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif, manajemen logistik yang baik, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Strategi mengatasi tantangan koordinasi, logistik, dan antar aktor. Untuk mengatasi tantangan koordinasi dalam implementasi kebijakan, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang jelas dengan pembagian tugas yang tegas, penguatan komunikasi melalui platform digital, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aktor melalui pelatihan. Dalam menghadapi tantangan logistik, pemanfaatan teknologi, pemetaan kebutuhan secara spesifik, kolaborasi multisektor, dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci. Sementara itu, untuk mengatasi konflik antar aktor, diperlukan fasilitas dialog terbuka, pembangunan kepercayaan melalui transparansi, pendekatan mediasi, serta penguatan jejaring sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya, implementasi kebijakan publik selalu dihadapkan pada tantangan kompleks, terutama dalam hal koordinasi antar berbagai aktor, manajemen logistik, dan penyelesaian konflik kepentingan. Namun, strategi yang tepat seperti komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, dan upaya membangun kolaborasi lintas sektor, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu implementasi kebijakan publik selalu dihadapkan pada tantangan kompleks, terutama dalam hal koordinasi antar berbagai aktor, manajemen logistik, dan penyelesaian konflik kepentingan.
Namun, dengan strategi yang tepat seperti komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, dan upaya membangun kolaborasi lintas sektor, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Studi kasus bencana gempa Palu 2018 telah menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola jejaring kebijakan yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan kerangka dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Pentingnya evaluasi kebijakan dalam jejaring dan pemerintahan, yaitu evaluasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam memasuki keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks jejaring kebijakan, evaluasi berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, mendorong pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memperkuat koordinasi antar aktor yang terlibat. Saya akan memberikan contoh evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintah. Contoh evaluasi kebijakan dalam jejaring pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti penanggulangan bencana dan kesehatan. Salah satu contohnya adalah evaluasi koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional dalam pendistribusian bantuan saat terjadi bencana alam. Dan berikut adalah strategi mengatasi tantangan evaluasi, yaitu kompleksitas dalam evaluasi kebijakan, diperlukan strategi yang komprehensif. Salah satu strategi kunci adalah membangun koordinasi yang kuat antar semua aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan. Berikut juga ada studi kasus tentang evaluasi kebijakan penanggulangan banjir. Evaluasi terhadap jejaring kebijakan yaitu dapat menganalisis beberapa aspek penting, mulai dari input, beberapa pendanaan, alat logistik, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan dapat saya kesimpulkan dari jaring kebijakan ini yaitu merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan, terutama dalam konteks jejaring yang kompleks. Kerangka evaluasi yang baik harus mampu beradaptasi dengan dinamika dan tantangan yang terus berkembang dalam lingkungan kebijakan. Pemanfaatan teknologi dan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak menjadi kunci dalam menghasilkan evaluasi yang komprehensif dan relevan di era modern. Selanjutnya yaitu inovasi dalam jejaring kebijakan. Konsep inovasi dalam jejaring kebijakan mengacu pada penerapan ide-ide baru dan pendekatan yang kreatif untuk mengatasi permasalahan publik. Jejaring kebijakan sendiri merupakan suatu kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan akademisi. Yang kedua ada peran digitalisasi dalam pemerintahan. Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan otomatisasi, proses birokrasi, efisiensi kerja dapat ditingkatkan secara drastis. Yang ketiga ada manfaat digitalisasi dan teknologi. Manfaat yang telah membawa angin segar dalam dunia kebijakan, proses operasional pemerintahan menjadi lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dengan adanya data yang terstruktur dan analisis yang lebih canggih. Ada tantangan implementasi teknologi. Implementasi teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama dalam kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Contoh studi kasus tentang sistem e-government di Estonia. Estonia telah menjadi contoh sukses dalam penerapan e-government. Hampir seluruh layanan pemerintah di negara ini dapat diakses secara online, memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Penggunaan teknologi blockchain juga menjadi pembeda di mana data pribadi warga negara dilindungi dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Dapat saya simpulkan dari judul ini yaitu digitalisasi dan teknologi telah menjadi penggerak utama inovasi dalam pembuatan kebijakan. Untuk memaksimalkan potensi teknologi, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.